Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget nih di sini admin kedatangan kembali servisan. Alhamdulillah kita bakal melakukan pergantian LCD pada HP Realme C3. Nah, LCD ini udah lumayan ya. Jadi LCD ini tampilannya masih bagus, akan tetapi gambarnya itu udah nggak enak dipandang banget. Nah, jadi di sini kita bakal melakukan pergantian tutorial cara mengganti LCD untuk teman-teman semua yang pemula ya. Karena untuk teman-teman semua yang pemula pastinya teman-teman ingin mengetahui bagaimana proses pergantian LCD itu terjadi. Nah, di sini kita buka dulu untuk backcover bagian belakangnya. Yang enak sih di sini menggunakan kuku aja ya, jangan menggunakan tool apapun dan lebih efisien dan juga lebih menghemat waktu ya. Nah, kita bongkar aja di sini mesin bagian atasnya ataupun tutup mesin pada bagian atasnya. Untuk bagian bawah nggak usah dibongkar ya. Nah, mudah ya di sini. Kita bongkar seperti ini dan kita tinggal lepas aja untuk si fleksibel baterai dan juga fleksibel LCD-nya. Di sini gua lepas semua dan di sini untuk cara pencopotan baterai di HP Oppo itu cukup mudah. Kita tinggal tahan aja si plastiknya lalu kita tarik plastik yang berwarna hijaunya. Ya memang agak sedikit susah tapi cara ini adalah cara yang paling tepat untuk teman-teman lakukan ya. Lanjut untuk si LCD-nya, fleksibel yang ada pada bagian sebelah kiri di sana kita sobek ya untuk plastiknya. Kita pinggirkan dulu lalu si fleksibelnya kita renggangkan. Nah oke, jadi sekarang kita masuk ya ke tahapan membuka LCD. Nah untuk LCD yang sudah rusak kayak begini itu nggak apa-apa untuk teman-teman bongkar secara paksa juga. Seharusnya kan kalau kita melakukan pencopotan LCD yang normal itu kita harus menggunakan blower ataupun separator. Blower itu buat memanasi si LCD agar si lem-lemnya itu dapat mudah untuk kita lepas si LCD-nya ya, terlepas dari si LCD-nya. Dan kalau kita menggunakan separator itu bakal lebih mudah kembali. Separator kegunaannya yaitu untuk memanasi si LCD agar si lemnya pun juga mudah terlepas dari si LCD, dan kegunaan separator tersebut pemanasan yang sangat maksimal. Teman-teman juga bisa membeli separator ataupun LCD untuk membuka LCD yang masih bagus ya. Biasanya di HP Samsung, pembukaan LCD yang diharuskan jika kita ingin mengakses mesin dari HP tersebut. Nah, jadi pada tahapan selanjutnya di sini ketika teman-teman sudah merusakkan LCD yang lama, yaitu adalah cara terbaik secara cepat merusakkan si LCD-nya yang lama untuk mencopot dari si frame-nya ini, karena kalau LCD-nya itu pernah diganti itu otomatis si lemnya itu bakalan kuat dan bukan menggunakan double tip lagi. Jadi di sini kita bersihkan ya untuk sisa bekas si lem yang pernah dilem pada saat pergantian LCD sebelumnya. Jadi si HP ini itu sudah 2 kali pergantian LCD. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru pertama kali HP-nya diganti LCD itu nggak usah terlalu dibersihkan karena nggak ada sisa bekas lem. Karena lem bawaan pabriknya itu bukan lem T7000 ataupun T8000 yang kita gunakan untuk melakukan pemasangan LCD ya, melainkan dia itu menggunakan double tip saja. Nah, jadi di sini kita bersihkan, sudah kita bersihkan, kita sikat-sikat seperti ini agar sisa lemnya itu dapat keluar dengan sempurna ya. Jadi kuncinya agar pada saat kita melakukan pemasangan LCD itu dapat presisi ya dan pemasangannya menjadi lebih sempurna lagi. Nah, jadi di sini gua kedatangan paket ini adalah lem LCD. Stok gua itu sudah habis dan gua ingin mencoba lem yang baru seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat lem yang gua gunakan adalah lem T8000 ya, yang mekanik yang terbaru sekarang. Harganya itu lebih mahal yang mekanik ketimbang yang versi yang sebelumnya ya. Ini lebih mahal Rp1.000 dan di sini gua menggunakan LCD merek Crown University Quality ya. Jadi LCD ini recommended juga ya untuk LCD yang versi bagus yang bukan orisinil ya. Orisinil itu kan orisinilan pabrik ya. Jadi biasanya itu enggak ada merekan. Nah, jadi selanjutnya di sini teman-teman harus membuka plastik bagian bawah. Lanjut di sini teman-teman membuka segelnya ya. Kunci segel dibuka itu agar ketika kita pemasangan LCD itu si segel itu enggak menyangkut dan enggak menghambat. Jadi kalau masih ada segel itu biasanya kurang presisi ya ketika kita melakukan
pemasangan si LCD karena terhalang ataupun terganjal oleh segelnya tersebut. Jadi kita harus copot dan benar-benar rapi, nggak ada sisa kertas yang tersisa di bagian bawah LCD ataupun di atas frame. Jadi kita benar-benar bersih ya, benar-benar bersih di sini. Dan juga teman-teman harus wajib itu mencopot double tip yang bagian bawah, karena apalah gunanya akses double tip bagian bawah kalau kita nggak menggunakan double tip tersebut. Dan apabila teman-teman membeli LCD yang incel ataupun oncel, itu biasanya nggak ada double tip pada bagian bawahnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan double tip biar bagian bawahnya itu presisi ya. Nah, jadi seperti ini kegunaannya double tip, biar bawahnya itu presisi, biar nggak mengganjal ke frame-nya ya. Nah, sudah itu kita tinggal lem aja bagian samping, pinggir dari frame LCD-nya tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Ini lem T8000 yang baru gua beli. Jadi, inilah pertama kali gua memakai lem ini pada HP Realme C3, karena lem ini pun juga baru keluar ya. Dan kalau dulu itu lem T8000 yang apa ya? Mereknya itu gua lupa. Dan di sini jangan sampai ke tengah ya, jadi pinggir-pinggirnya aja, karena takutnya kalau ke tengah itu terlalu menghambat ya, karena si LCD itu biasanya ngepas banget sama si frame-nya itu. Jadi biar lebih presisi, pinggirnya aja dan jangan banyak-banyak, sedikit aja. Jangan takut ya, jangan takut misalkan kalau kita nggak kasih banyak, itu lemnya nggak bakalan kuat, enggak ya. Ini kuat ya, jadi kasih lemnya itu sedikit aja. Nah, jadi sekarang kita tinggal proses pemasangan LCD ya. Nah, jadi di sini nih. Proses pemasangan LCD kita harus benar-benar presisi dari atas ke bawah. Jadi yang harus kita hindarkan adalah penekanan di bagian tengah. Jadi kalau mau LCD-nya itu presisi, kita harus presisikan dari mulai bagian atas terlebih dahulu dan bagian bawah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini sebelum kita benar-benar presisikan ataupun press dengan menggunakan karet ya. Jadi kita rapikan dulu. Untuk si fleksibel LCD-nya kita tempatkan dulu ke dalam soketnya, ke dalam soket konektornya. Jadi kita juga pasangkan baterainya juga. Nah, biasanya gue itu suka melakukan hal seperti ini ketika gue melakukan pergantian LCD. Kenapa? Nah, jadi ketika kita melakukan press dengan menggunakan karet ataupun double tip ataupun apapun alat tool yang teman-teman miliki. Nah, jika si LCD-nya itu terlalu ketekan, jika teman-teman menggunakan LCD yang low, yang kemampuannya itu di bawah rata-rata, itu kalau terlalu ketekan itu bakalan blank. Nah, jadi antisipasinya ketika HP-nya ini dalam kondisi nyala, jadi kalau terlalu ketekan itu langsung kita angkat ya, langsung kita angkat, biasanya LCD masih bisa diselamatkan. Nah, jadi itulah makanya gua itu selalu langsung ya untuk merapikan semuanya, tutup mesin dan juga baterai, tapi itu harus benar-benar dengan gerak cepat karena takutnya si lemnya itu keburu kering. Kalau keburu kering biasanya itu si LCD-nya itu kurang presisi dan juga kita itu harus bongkar kembali ya, karena kita nggak mungkin juga ya, jadi kalau nggak presisi itu dikasih ke user dan user pun juga bakalan nggak puas dengan servisan kita dan nggak bakalan balik lagi juga untuk servis kita pada tahap berikutnya. Kesukaan gua sih di sini dengan menggunakan karet ya, lebih simpel juga dan juga lebih efisien, dan juga untuk uh, pemrosesan press ataupun penekanan ya supaya alisnya itu benar-benar presisi, itu lebih efektif dengan menggunakan karet. Teman-teman jangan takut, di sini 2 putaran aja ya untuk karet yang masih baru. Kalau untuk karet yang masih baru itu kan kecil-kecil ya, lingkarannya itu kecil-kecil. Nah, untuk karet yang sudah lama itu bisa menggunakan 3 kali putaran. Karena ini karetnya yang masih segel ataupun yang masih baru, jadi 2 kali putaran aja. Nah, jadi di sini tahap selanjutnya teman-teman kasih 2 karet lagi dari bagian atas ke bagian bawah ya. Tapi sebelum teman-teman kasih karet seperti ini, diingat ya tadi bawah harus presisi bagian atas dan bawah, karena itulah yang menentukan presisinya pinggir dan pinggir. Nah, kasih karet ini untuk karet yang masih baru 1 kali putaran aja, tapi untuk karet yang lama itu bisa 2 kali putaran dari bagian vertikal ini, ataupun horizontalnya bisa 3 kali putaran. Nah, jadi ini
sudah benar-benar presisi dan semuanya sudah benar-benar ke bawah. Jika memang belum ke bawah, itu berarti teman-teman harus tambahin karet lagi ataupun menjadi 3 putaran supaya semuanya itu benar-benar ke bawah. Tapi jangan dipaksa ya, kalau dipaksa biasanya itu udah mentok, si prem sama si LCD itu udah benar-benar mentok. Kalau dipaksa itu bisa berakibat blank. Jadi itulah yang harus teman-teman ketahui juga ketika melakukan pemasangan LCD yang baru dengan tanpa menggunakan LCD original dari pabriknya. Nah, jadi di sini sudah muncul ya logo Realme dan sudah dinyatakan oke dan bagus ya di sini. Dan di tahap ini teman-teman harus menunggu prosesnya itu sekitaran 2 jam ataupun 3 jam hingga prosesnya itu benar-benar selesai dan si lemnya itu benar-benar dia itu merata dengan si prem dan gak bakalan balik lagi. Jadi seperti itulah proses pemasangan pergantian LCD. Nah, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya dan juga subscribe support terus channel ini. Terima kasih.